Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Almira Salsabila NIM 19230087 dari kelas HTNC. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari dosen saya, yakni Ibu Yanyo. Yang pertama yakni mengenai jurnal yang saya rangkum, di mana jurnal di sini berjudul Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia, karya Danang Ali Maksum, yang diterbitkan pada Maret tahun 2015. Nah, pertama, dalam sistem pemerintah di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, jabatan presiden ini wakil presiden ini tidak mempunyai kewenangan apa-apa, yang fungsinya hanya menggantikan presiden. Kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki wakil presiden. Nah, wakil presiden ini memiliki peran yang cukup penting. Dengan seiring berkembangnya politik dan sosial Indonesia, penerus bangsa ini akan menjadi lebih baik. Nah, pada masa pemerintahan Soekarno 1956 sampai 1967, Presiden berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan tanpa didampingi oleh seorang wakil presiden. Nah, Muhammad Hatta yang sebelumnya diangkat menjadi wakil presiden pada 18 Agustus 1945, beliau mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak Muhammad Hatta mengundurkan diri ini, jabatan wakil presiden tidak pernah diisi seorang pun. Nah, demikian pula pada awal pemerintahan Soeharto di era 1967 sampai 1973, Presiden Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai pejabat presiden tanpa ada pengangkatan pejabat wakil presiden. Nah, pada waktu sidang istimewa di tanggal 7 sampai tanggal 12 Maret 1967 yang mengeluarkan ketetapan MPRS di mana mengenai pencabutan kekuasaan pemerintah Soekarno sekaligus menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden, dan posisi wakil presiden itu tidak disinggung sama sekali. Nah, kemudian Indonesia kembali memiliki wakil presiden setelah diangkatnya Sri Hamengkubuwono IX pada tanggal 25 Maret 1973, yang mana pada kenyataannya meski tanpa ada wakil presiden, pemerintahan di Indonesia waktu itu dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, mengenai hubungan wakil presiden dengan presiden pada setiap masanya itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, di kewenangan mengenai kewenangan kepada wakil presiden yang relatif kecil, atau dapat dikatakan bahwa porsi kecil ini dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan presiden itu mesti jauh. Nah, jadi secara global tugas dan kewenangan wakil presiden ini itu ada 4 macam. Yang mana yang pertama itu membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Dan yang kedua, menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden itu meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya pada masa jabatannya yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan, dan itu menyangkut bidang ataupun tugas kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat yaitu melakukan pengawasan operasional mengenai pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga ataupun lembaga non-departemen. Dalam hal ini, Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan ataupun deputi pengawasan dari lembaga non-departemen yang bersangkutan. Nah, wakil presiden ini sebenarnya itu mempunyai 5 kemungkinan posisi terhadap presiden. Yang pertama yaitu sebagai wakil yang mewakili seorang presiden. Yang kedua yaitu sebagai pengganti yang menggantikan presiden. Yang ketiga yakni pembantu yang membantu presiden.
Yang keempat yaitu mendampingi dan juga mendampingi presiden, dan yang terakhir yaitu wakil presiden yang bersifat mandiri. Nah, dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, kedudukan wakil presiden ini seolah-olah mirip dengan menteri negara yang bertindak membantu presiden, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang tentu saja kedudukan wakil presiden ini lebih tinggi daripada si para menteri, karena menteri itu bertanggung jawab kepada presiden dan juga wakil presiden sebagaimana kesatuan jabatan. Nah, dalam pelaksanaannya wakil presiden dalam melakukan bantuan kepada presiden dapat dibedakan bahwa bantuan itu bersifat inisiatif dari wakil presiden sendiri, atau diberikan karena diminta oleh presiden, atau bahkan pula harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dalam putusan presiden. Nah, biasanya wakil presiden ini mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan sebuah surat keputusan dari presiden. Nah, selanjutnya yaitu mengenai signifikasi kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Di sini sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Nah, kedaulatan negara dipisah menjadi 3 cabang, yang mana kita tahu bahwa ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang sebelum terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang 1945, presiden ataupun wakil presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, namun bukan yuridis. Nah, hal ini lazim diterapkan di negara-negara yang sistem pemerintahan tersebut yakni sistem presidensial. Oleh karenanya, perubahan ketiga dari Undang-Undang 1945 yang disebutkan dalam jurnal yang saya terangkan ini memuat ketentuan pemberhentian presiden ataupun wakil presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif limitatif yang disebutkan dalam konstitusi. Nah, pendapat dari saya sendiri yang pertama ini seharusnya praktek bernegara yang dipraktekkan dipraktekkan atas kesepakatan bersama dan juga didasari atas pemikiran demokratis, sehingga terjadinya check and balance dapat berjalan dengan baik, sehingga DPR ini dapat memantau dan menilai apakah wakil presiden ini melampaui atau menyimpang. Nah, dan yang kedua yaitu yang paling tepat agar terdapat kejelasan wewenang antara presiden dan juga wakil presiden adalah dibuatnya suatu undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang presiden dan juga wakil presiden secara jelas dan juga terperinci. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjawab mengenai pertanyaan kedua, mengenai ruang lingkup pengertian dari lembaga kepresidenan. Nah, menurut Profesor Jimmy Sidiki bahwa kesatuan pasangan dari jabatan presiden dan juga wakil presiden secara bersamaan itu disebut dengan bumi tunggal. Nah, lembaga yang suatu negaranya menganut sistem pemerintahan presidensial ataupun presidensial, di mana dalam lembaga tersebut berisikan adanya presiden dan juga wakil presiden. Nah, jadi dapat dijawab bahwa siapa saja yang mengisi lembaga kepresidenan, yakni presiden dan juga wakil presiden. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku